Kalau kita berbicara kebaikan itu harus ada standarnya. Di dalam Al-Quran disebutkan al-haqqu min rabbika, kebenaran itu adalah dari Rabbmu. Standar kebenaran, kebaikan itu ya Quran wa Sunnah. Baik, terima kasih ya. Kita kembali lagi ke persoalan bagaimana pentingnya merawat kebaikan. Nah sekarang begini Ustaz, sesuatu hal yang baik itu kadangkala buat orang lain itu bisa jadi tidak baik. Jadi artinya mungkin karena kita mungkin cara menyampaikannya kurang baik ya, sehingga sesuatu yang benar belum tentu benar gitu ya. Nah ini bagaimana Ustaz agar kemudian dakwah kita kepada masyarakat luas itu betul-betul juga tetap kita ada maidoh hasanahnya begitu kan, ada sesuatu hal yang fikih dakwahnya kita gunakan. Bagaimana menurut Antum? Benar sekali bahwa sesuatu yang baik itu juga harus disampaikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Karena kalau kebaikan tidak disampaikan dengan cara yang baik, akhirnya akan menjadi buruk di mata orang lain. Begitu. Dan Rasulullah SAW itu juga mengajari kita bahwa dalam Al-Quran itu serulah manusia, gimana? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Serulah manusia itu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, agar kebaikan itu nampak baik di mata manusia, gitu. Begitu. Oleh karenanya cara yang baik itu sangat dibutuhkan. Cara yang baik, cara-cara yang baik itu akhlak, tentu saja. Bisa dengan bantuan, pemberian, pemberian atau bantuan, atau bisa dengan apa namanya? Bisa dengan doa, bisa juga dengan doa. Iya. Jadi ala kulli hal, jangan sampai justru kebaikan itu nampak buruk karena cara kita yang buruk. Seperti hari ini kita misalkan ada kasus, apa namanya, orang tidak memahami fikih, apa namanya, fikih prioritas misalkan, atau kalau dalam ilmu syar'i itu ada namanya thawabit wal mutaghayyirat. Ada hal-hal yang sifatnya baku, ada hal-hal yang sifatnya itu luas. Jadi jangan dibalik, sesuatu yang baku malah dibuat luas, kemudian yang luas malah dibuat kaku. Nah, akhirnya harusnya kita bisa berdiskusi dengan baik, bisa berbeda pendapat dengan bagus, kemudian kebaikan sama-sama bisa kita raih bersama-sama. Tapi karena kita tidak paham masalah thawabit wal mutaghayyirat tadi, itu istilah syar'inya begitu. Jadi yang harusnya kita luas malah kita buat kaku, yang kaku malah kita buat luas begitu. Lah itu akhirnya menimbulkan apa namanya, salah persepsi. Akhirnya di mata orang-orang kafir kita ini sedang apa? Saling menyalahkan antar kebenaran dengan kebenaran gitu. Kan tidak mungkin kebenaran dan kebenaran itu berperang ya. Tidak mungkin ya. Harusnya kebenaran dan kebenaran dengan kebenaran itu satu sisi ya. Dan yang harusnya berbenturan itu antara hak dan wal batil. Keburukan dan kebenaran itu akan berbenturan, bukan malah sebaliknya. Ini koknya wong apik, ini wong apik, kok iso bentur gitu. Iya. Nah, ketika ada benturan padahal sama-sama orang baik, itu berarti ada yang salah. Salahnya di caranya bisa. Di caranya ya. Atau tidak paham masalah tadi. Fikih apa namanya? Prioritas tadi itu termasuk tidak memahami mana thawabit dan mana mutaghayyirat. Ini berarti juga salah satu penyebab yang saat ini terjadi di sekitar kita, bagaimana kemudian umat Islam yang harusnya bersatu padu itu kemudian berpisah, berbelah belah karena memang ada miskomunikasi mungkin ya. Kesalahpahaman begitu Ustaz ya. Jadi karena salah pemahaman atau mungkin karena masih kurangnya ilmu yang dimiliki. Atau ada faktor luar juga. Faktor luar itu ya memang musuh-musuh Islam yang suka kita berpecah belah. Mereka terus memunculkan isu-isu yang membuat kaum muslimin terus berpecah begitu. Nah sekarang dengan kondisi yang ada saat ini, ada fitnah syahwat, fitnah syubhat yang begitu luar biasa. Bagaimana agar diri kita sebagai seorang pribadi muslim ini bisa merawat kebaikan dengan sebaik-baiknya hingga husnul khotimah begitu Ustaz? Tentu ini kewajiban nih seorang mukmin untuk terus merawat
imannya, merawat takwanya, merawat kebaikan yang ada dalam dirinya. Terlebih tadi disampaikan kita berada di masa yang fitnah, syubhat dan syahwat itu sangat kuat sekali. Hari ini pelaku kemaksiatan itu seolah mendapatkan panggung, mendapatkan surganya. Karena memang tidak ada hukum-hukum yang membatasi perbuatan kemaksiatan mereka. Bahkan tadi kita singgung juga, bahkan seperti LGBT pun mau dapat panggung juga, mau dapat tempat di di masyarakat kita, diberikan keleluasaan. Gitu ya. Bahkan mau dibahas dilegalkan dengan undang-undang. Sehingga orang bermaksiat sangat luas. Makanya kita selaku orang mukmin harus tahu arah tujuan hidup kita. Bahwa hidup tidak sekedar bersenang-senang. Karena realitanya manusia akan mati, dan orang setelah mati itu pasti akan dimintai Allah pertanggungjawaban, begitu. Maka ya sudah selayaknya seorang mukmin terus berjuang untuk merawat kebaikan yang ada dalam dirinya. Karena kebenaran kebaikan itu kan fitrah, fitrah kita sebagai ada manusia. Seorang orang itu kalau lahir itu sudah fitrahnya baik. Fitrahnya baik. Fitrahnya baik. Tinggal lingkungan yang mengondisikan ya. Fitrah itu sebenarnya bisa menilai mana hak dan mana batin. Merampok itu pasti buruk. Semua orang sepakat itu. Zina buruk, itu buruk. Bentuk zina itu buruk. Rasulullah itu pernah datangi seorang pemuda, ya Rasulullah, izinkan saya berzina ya Rasulullah. Aneh ini seorang pemuda, izinkan saya berzina. Para sahabat sudah getem-getem itu. Aneh ini orang ini. Tapi Rasulullah dengan hikmahnya mengajarkan atau mengulik kefitrahannya. Mengulik kefitrahannya. Memantik kefitrahannya. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana pendapatmu jikalau ibumu dizinai orang lain? Bagaimana pendapatmu? Itu kan Rasulullah pengen mengulik fitrah, bahwa fitrah manusia itu tidak suka kalau anak perempuannya dizinai, ibunya dizinai, kakak perempuannya dizinai, gitu. Artinya kan manusia itu sebenarnya fitrahnya kalau dibiarkan saja tanpa ada bisikan-bisikan setan begitu, mereka akan berjalan di atas fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meyakini bahwa wallahu la ilaha illahu, termasuk kebenaran tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrah akal kita mengatakan alam semesta yang begitu sempurnanya tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ini jelas ateis, sudah secara konsep sudah nggak masuk. Kan nggak mungkin meja ini ada tiba-tiba ada. Alam semesta yang begitu teratur, begitu sempurna ini kok ada dengan sendirinya, nggak mungkin. Kemudian kesempurnaan alam semesta ini tidak mungkin yang menciptakannya sesuatu yang lemah. Tidak mungkin ya, pasti kuat. Pasti kuat. Tidak mungkin lemah, apalagi digambarkan. Kalau sesuatu pencipta yang maha sempurna ini menciptakan dengan kesempurnaannya kok digambarkan, itu pasti cacat. Makanya ada kelemahan ya. Konsep yang paling tepat adalah Allah atau Tuhan tidak mungkin bisa digambarkan dengan gambaran akal manusia untuk hari ini. Nanti dimensinya lain berbeda. Itu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan fitrah akal manusia begitu. Maka fitrah kebaikan ini harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Kembali ke ilmu lagi. Ilmu tadi ya, kenal dengan ilmu ya. Dengan ilmu. Ada yang arahkan. Makanya kenapa kok Rasulullah terus mewanti-wanti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan al jannah. Barang siapa yang menapaki mau mencari ilmu, dimudahkan jalannya menuju surga, karena dengan ilmu itu kita akan bisa merawat kebaikan ya. Ilmu itu yang akan bisa mengontrol kita, mengontrol nafsu kita. Kapan kita harus berbuat baik, kapan kita boleh marah, kapan boleh? Marah boleh. Kapan kita harus sabar, kapan kita harus berbuat itu diarahkan oleh ilmu tersebut begitu. Dan itu sudah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentu tidak lupa doa.
Doa ya. Doa. Makanya Rasulullah ngajar ya muqallibal Ya qulub, muqallibal qulub. tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ta'atik. Karena hati kita kan mudah berbolak-balik ya, hati manusia itu mudah berbolak-balik. Ujiannya banyak sekali. Di samping ujian fitnah, syubhat dan syahwat, kita juga diuji dengan diri kita sendiri. Ini juga ujian ya. Ujian juga. Jadi kita juga ujian. Berbagai macam ujian. Karena hidup itu adalah ujian tadi. Ibtila. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang kita hidup harus diuji. Makanya ya tidak boleh jauh-jauh dari ilmu. Itu intinya itu. Intinya jauh-jauh dari ilmu dan harus dekat dengan ahlul ilmi. Baik, para sahabat Al-Qayyim dimanapun Anda berada, jadi yang jelas bagaimana kemudian kita dekat dengan ilmu, dekat dengan orang-orang yang punya ilmu ya, dan kita bisa mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik di tengah berbagai macam gempuran dari berbagai macam sisi di saat ini yang begitu luar biasa dahsyatnya. Tapi jangan lupa juga doa kepada Allah Ta'ala, karena kita makhluk lemah, kita senantiasa bermunajat kepada Allah Ta'ala dengan doa tadi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Semoga kita bisa diteguhkan di jalannya sampai dengan husnul khotimah. Sampai di sini obsesi kita. Terima kasih. Ketemu lagi di obsesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.